Halo guys, di video ini gua akan ngebahas sesuatu yang belakangan ini sering sekali diperbincangkan, bukan sekarang aja ya, dari tahun kemarin, berapa tahun yang lalu juga sering diperbincangkan, yaitu tentang cryptocurrency. Mungkin kalian pernah mendengar kata kripto entah dari berita, teman, sosial media, atau bahkan dari iklan yang sering lewat di channel YouTube, atau kalian pernah ngeliat video ada tiba-tiba ada iklan. Ada orang yang bilang kripto bisa bikin kayak mendadak. Ada juga yang bilang kripto itu berbahaya, bisa bikin bangkrut. Jadi, mana yang benar? Nah, selama kurang lebih di dalam video ini, selama durasi video ini, gue akan ngejelasin secara runtut dari dasar sekali apa itu kripto, bagaimana sejarahnya, cara kerjanya, manfaatnya, resiko yang perlu diwaspadain, sampai bagaimana masa depan kripto menurut gua. Tujuan gua sederhana, yaitu supaya kalian punya pemahaman yang jernih, bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar termakan hype, tapi benar-benar paham apa yang kalian hadapi. Oke? Pertama-tama, mari kita definisikan dulu nih, kripto atau cryptocurrency. Itu adalah mata uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan transaksi. Artinya apa? Kalau kita menggunakan uang biasa seperti rupiah atau dolar, maka ada bank atau lembaga resmi yang mencatat transaksi kita. Tapi kalau kita menggunakan kripto, semua transaksi tercatat dalam sistem komputer yang tersebar di seluruh dunia. Kripto tidak punya bentuk fisik, tidak ada kertas, tidak ada logam. Semuanya hanya berupa kode digital. Nah, yang membuat kripto unik adalah sifatnya yang desentralisasi. Desentralisasi itu artinya tidak ada satu pihak tunggal yang berkuasa penuh. Tidak ada bank sentral, tidak ada pemerintah, tidak ada perusahaan tunggal yang mengendalikan. Jadi misalnya gini, gue ingin ngirim Bitcoin nih, atau gue ingin ngirim kripto nih ke teman gue di luar negeri, atau ya taruhlah di US, let's say. Gua itu tidak perlu lagi pergi ke bank, oke? Tidak perlu menukar dolar, tidak perlu bayar biaya admin yang sangat besar. Cukup dengan wallet kripto, gua bisa kirim itu dalam hitungan menit. Inilah mengapa kripto disebut revolusi dalam dunia keuangan yang mengubah cara kita berpikir. Kalau dulu uang selalu identik dengan negara dan bank, sekarang muncul bentuk baru, uang digital global yang tidak terikat wilayah, mau dimanapun. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah singkat tentang kripto. Oke, kripto pertama kali muncul pada tahun 2008-2009. Saat itu seorang anonim, nggak bisa kita bilang anonim juga karena dia terkenal dengan namanya, yaitu Satoshi Nakamoto. Nah, Satoshi Nakamoto ini merilis sebuah cryptocurrency yang bernama Bitcoin. Koin ini dianggap sebagai mata uang digital pertama yang benar-benar berhasil. Mengapa diciptakan? Karena pada saat itu dunia baru saja mengalami krisis finansial global pada tahun 2008. Banyak orang kehilangan kepercayaan pada bank dan pemerintah. Dari sinilah muncul ide untuk membuat sistem uang yang tidak bisa dimanipulasi oleh pemerintah dan bank sentral. Bitcoin menggunakan teknologi blockchain untuk mencatat transaksi. Semua orang bisa melihat catatan itu, tapi tidak ada yang bisa memasukkannya. Inilah yang membuat Bitcoin unik, atau inilah yang membuat cryptocurrency unik. Seiring waktu, Bitcoin atau BTC menarik perhatian. Awalnya nilainya sangat kecil, bahkan tidak ada harganya, tidak berharga lah. Ada cerita yang terkenal, mungkin ini cerita terlalu mainstream. Tahun 2010, seorang programmer membeli 2 pizza dengan harga 10.000 Bitcoin atau 10.000 BTC. Kalau dihitung sekarang, nilainya bisa miliaran dolar, guys. Setelah BTC, banyak kripto yang lain lahir. Contoh seperti Ethereum. Ethereum dengan teknologi smart contract, Binance Coin, Cardano, Solana. Ya, banyak, puluhan juta jenis koin, bukan jenis, macam-macam koin, ada puluhan juta. Ada kripto, ada token, itu puluhan juta, banyak lah guys. Dunia kripto pun berkembang sangat cepat hingga saat ini. Dari sekedar
hobi, komunitas, menjadi industri bernilai triliunan dolar. Sekarang mari kita bahas bagaimana cara kerja, basicnya cara kerja kripto. Kripto bekerja dengan teknologi yang disebut blockchain untuk memudahkan, bayangkan, blockchain seperti buku besar digital raksasa, seperti buku, cuman dia digital, nggak ada fisiknya. Semua transaksi dicatat di buku itu. Setiap halaman disebut blok. Nah, blok-blok ini saling terhubung membentuk sebuah rantai. Karena itulah namanya blockchain. Apa kelebihan blockchain? Pertama, transparan. Semua orang bisa melihat catatan transaksi. Kedua, aman. Karena dicatat di ribuan komputer di seluruh dunia. Tidak ada satu pihak yang bisa mengubah data seenaknya. Ketiga, permanen. Sekali transaksi masuk blockchain, ya nggak bisa dirubah atau dihapus. Untuk memverifikasi transaksi, digunakanlah namanya sistem konsensus. Oke? Ada beberapa mekanisme. Yang paling terkenal adalah Proof of Work atau POW dan Proof of Stake atau POS. Proof of Work atau POW itu yang digunakan oleh BTC, guys. Di mana komputer bersaing memecahkan teka-teki matematika untuk memvalidasi transaksi. Sedangkan Proof of Stake atau POS itu digunakan Ethereum versi terbaru. Ethereum sekarang menggunakan sistem POS, guys. Di mana validator dipilih berdasarkan jumlah aset yang mereka taruh sebagai jaminannya. Hasilnya, transaksi kripto bisa berjalan tanpa perlu bank, tanpa perlu pihak ketiga. Semua dilakukan oleh jaringan komputer yang saling memverifikasi. Lalu bagaimana kita menyimpan kripto? Kita menggunakan wallet. Wallet ini punya dua komponen penting, public key dan private key. Public key itu seperti alamat email, bisa kita bagikan untuk menerima uang. Private key itu seperti password, guys, sangat rahasia. Jangan pernah dibagikan. Kalau private key hilang, kripto kita yang kalian simpan, kripto kalian, kripto gua, itu bakal hilang selamanya. Oke? Kripto bukan hanya soal investasi. Ada banyak manfaat nyatanya. Pertama, untuk mentransfer uang internasional. Kalau kita kirim uang lewat bank, biasanya itu waktu berhari-hari, guys. Dan biaya adminnya itu mahal. Dengan kripto, bisa dalam hitungan menit dengan biaya yang lebih murah. Kedua, kripto memberi kebebasan finansial. Misalnya, orang di negara yang ekonominya tidak stabil bisa menyimpan nilai kekayaan dalam bentuk kripto agar tidak tergerus inflasi. Ketiga, sebagai instrumen investasi, banyak orang membeli Bitcoin atau Ethereum sebagai aset jangka panjang seperti emas digital. Keempat, teknologi blockchain membuka peluang baru di luar uang, ya. Contohnya, smart contract yang bisa menjalankan perjanjian otomatis. Ada juga NFT, yaitu aset digital yang unik. Itu bisa mewakili karya seni kalian. Jadi kalian kalau mau buat kesenian, karya art lah, musik atau item game. Jadi kripto bukan hanya spekulasi, ada use case nyata yang sedang berkembang di sini. Tapi jangan salah, kripto juga ada resikonya, guys. Pertama, harga kripto sangat fluktuatif. Hari ini bisa naik 50%, besok bisa jatuh 70%. Kalau tidak siap mental, ya mending jangan. Kedua, regulasi. Tidak semua negara menerima kripto. Ada yang melegalkan, ada juga yang melarang. Jadi ada risiko hukumnya. Ketiga, penipuan, skema. Banyak sekali project abal-abal yang mengaku kripto. Ada yang pakai skema Ponzi, ada yang membuat token palsu, ada exchange ilegal yang kabur bawa uang investor. Keempat, risiko teknis. Kalau kita salah kirim alamat wallet, uang hilang. Kalau private key bocor, kripto kita bisa dicuri. Kalau harddisk tempat menyimpan wallet rusak, kita bisa kehilangan semuanya. Karena itu, orang yang mau masuk kripto harus belajar dulu. Jangan hanya ikut-ikutan. Apalagi FOMO. Ingat, high risk, high return. Bagaimana masa depan kripto? Banyak pakar percaya kripto akan terus berkembang. Beberapa negara sudah mulai mengadopsi blockchain untuk sistem pembayaran. Ada negara yang melegalkan Bitcoin atau BTC sebagai alat pembayaran resmi seperti El Salvador. Di sisi lain, BTC itu sangat membantu di El Salvador, guys. Dan yang gua tahu, sekarang El Salvador itu menjadikan BTC itu alat penyimpanan keuangan mereka, guys. Di sisi lain, bank sentral dunia juga bereksperimen membuat CBDC atau Central Bank Digital Currency, yaitu mata uang digital resmi negara. Namun,
ada tantangannya. Regulasi yang ketat bisa memperlambat pertumbuhan. Selain itu, adopsi masyarakat juga butuh waktu. Tapi yang jelas, teknologi blockchain sudah memberi dampak yang besar yang membuka jalan bagi keuangan terdesentralisasi, kontrak pintar, aset digital, dan mungkin banyak hal lain yang belum kita bayangkan hari ini. Jadi, guys, kita udah bahas banyak hal, mulai dari kripto, pengertian kripto, sejarahnya, cara kerja, manfaat, resiko, sampai masa depannya. Kesimpulannya, yang gue tangkap, kripto adalah sebuah inovasi besar di bidang keuangan yang membawa peluang besar, tapi juga resiko besar. Jadi kalau kalian memang tertarik di situ, jangan langsung terjun membabi buta, guys. Belajar dulu, pahami dasarnya, gunakan uang yang siap rugi, dan jangan tergoda janji manis orang lain. Ingat, kripto bukan jalan pintas menuju kaya, tapi ia adalah teknologi yang bisa membentuk masa depan keuangan. Semoga penjelasan dari gue ini bermanfaat untuk kalian semua, guys. Membuka wawasan kalian dan membuat kalian sedikit lebih bijak. Jadi, sampai jumpa di penjelasan berikutnya. Bye-bye.